Sapaan Tuhan pada hari ini, Selasa 15 November tahun 2022. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para saudaraku yang terkasih, berkah dalam. Pemungut cukai pada zaman Yesus adalah orang-orang yang dicap sebagai orang berdosa dan tidak disukai oleh masyarakat pada zaman itu, karena mereka bekerja sama dengan para penjajah dan juga menarik pajak tidak sesuai dengan semestinya. Sakeus adalah golongan ini, bahkan dia adalah kepala pemungut cukai. Sakeus tentunya pasti pernah mendengar siapa itu Yesus. Oleh karena itu, dia mencoba untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu. Apa yang dilakukan Sakeus sungguh mengagetkan, karena seorang kepala pemungut cukai harus memanjat pohon ara di tengah keramaian untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Tentu, apa yang dilakukan Sakeus ini adalah sebuah kesadaran diri bahwa dia adalah orang berdosa yang mau lihat Tuhan, tetapi juga menyadari keterbatasan fisiknya, yakni berbadan pendek, sehingga harus memanjat pohon agar bisa melihat Yesus. Kesadaran diri dan usaha berjumpa dengan Yesus inilah yang menjadi sikap dasar dari Sakeus yang pantas kita renungkan bersama-sama. Tuhan menghargai usaha dan niat baik dari Sakeus, sehingga Tuhan mau menghampiri dan mendekati serta mau menumpang di rumah Sakeus. "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Demikian kata-kata Yesus, sapaan Yesus kepada Sakeus. Apa yang terjadi ketika Tuhan ada di dalam rumah Sakeus? Pertobatan terjadi. Keselamatan ada dalam rumah Sakeus. Bahkan sebuah keberanian dari Sakeus untuk berbagi dengan sesama yang miskin setelah mendapatkan pengampunan serta mengalami kerahiman Allah setelah perjumpaan dengan Tuhan di dalam rumahnya. Ada sukacita yang besar,
ada kegembiraan, ada pertobatan. Sebuah sapaan penting dari Yesus kepada Sakeus, yakni, "Segeralah turun, aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus ada di sebuah ketinggian. Dia memiliki jabatan sebagai kepala pemungut cukai. Di tempat yang tinggi dan kedudukan yang tinggi, kadang membuat orang menjadi sombong. Maka Yesus sesungguhnya mengatakan kepada Sakeus, "Sakeus, segeralah turun dari pohon kedosaan, segeralah turun dari pohon kesombongan untuk mengalami pertobatan dan keselamatan." Para saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengalaman Sakeus mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal yang pantas kita refleksikan. Yang pertama, kita semua adalah manusia berdosa. Setiap orang pasti punya masa lalu yang tidak menyenangkan atau tidak baik. Kesadaran diri sebagai manusia berdosa dan masa lalu yang tidak baik, serta ada usaha untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mengalami berkat dan pengampunan dari Tuhan, adalah gerakan spiritual yang sangat indah untuk mengubah segalanya. Siapa kita pada hari kemarin itu tidak penting. Hari ini mau berubah untuk kebaikan masa depan, itulah yang paling penting. Kedua, perjumpaan dengan Tuhan selalu membawa banyak perubahan dalam hidup ini. Kesembuhan, keselamatan, kebahagiaan, sukacita, ketenangan, berkat melimpah, dan sebagainya. Maka, carilah Tuhan, dekat dengannya, sehingga engkau bisa mengalami berkat-Nya. Ketiga, kelemahan dan keterbatasan, bahkan persoalanmu, jangan membatasimu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sakeus menunjukkan usaha dan kerja kerasnya dalam keterbatasannya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan karena hujan, lalu dengan gampang kita katakan, "Wah, hujan, jadi minggu depan saja baru kita misa." Atau karena macet, jadi nanti minggu depan saja baru kita ke gereja. Sakeus mengajarkan keterbatasan masalah jangan menjadi penghalang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Keempat, rahmat pertobatan dan kerahiman Allah harus diikuti dengan sebuah tindakan nyata yang memberikan efek positif bagi diri sendiri dan orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Sakeus, "Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Inilah hasil dari sebuah pertobatan. Inilah buah dari semangat pertobatan Sakeus yang pantas kita ikuti. Yang kelima, pengalaman Sakeus mengungkapkan dengan jelas misi Yesus ke dalam dunia ini, yakni mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita semua adalah orang berdosa yang hilang di hadapan Allah karena kedosaan dan keterbatasan kita. Maka Dia datang mencari dan menyelamatkan kita. Tinggal kesadaran dari kita manusia, seperti Sakeus yang mau menjumpai Tuhan dan mengalami kerahimannya atau tidak. Dan yang keenam, seperti Sakeus yang mengalami kebahagiaan, sukacita,
damai sejahtera, pertobatan, dan keselamatan ketika Tuhan mengunjungi rumahnya, demikianlah juga kita diajak untuk senantiasa mengundang Tuhan dalam hati kita, dalam rumah kita, agar banyak berkat melimpah kita terima. Mungkin rumah kita saat ini diwarnai dengan pertengkaran, konflik, kekacauan, banyak masalah, dan sebagainya karena kita belum mengundang Tuhan di dalamnya. Pengalaman Zakheus mengajarkan, marilah kita selalu menjadikan Tuhan sebagai tamu utama dalam hati, dalam rumah kita, sehingga Tuhan merajai hati kita, merajai rumah kita, sehingga hati dan rumah kita dipenuhi dengan berkat melimpah. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Berkah dalam.